share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Akhirnya kita sampai juga di Candi Plausan. Sebelum memasuki candi tersebut, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan lalu mencek suhu agar kita selamat dari pandemi COVID-19 tersebut. Lalu kita diarahkan untuk ke loket membeli sebuah tiket dengan harga satuannya yaitu 10.000 saja. Sangat murah kan untuk berwisata ke Candi Plausan tersebut. Candi Plausan ini terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Ia berada di tengah-tengah perbatasan daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kira-kira 1,5 km dari Candi Sewu. Bangunan kuno ini terbagi menjadi dua, yaitu Kompleks Candi Plausan Lor yang dalam bahasa Jawa artinya utara, dan Kompleks Candi Plausan Kidul yang berarti selatan. Pahatan-pahatan yang terukir di Candi Plausan ini sangat halus dan rinci, mirip dengan yang terdapat di Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi. Candi Plausan merupakan candi Buddha yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu. Pakar pendukung pendapat ini adalah D. Kasparis yang berpegang pada isi prasasti Cerikahulunan bertahun 842 Masehi. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Candi Plausan Lor dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan dengan bantuan dari suaminya. Menurut D. Kasparis sendiri, Sri Kahulunan adalah gelar Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Sang putri yang memeluk agama Buddha menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu. Pendapat lain mengenai pembangunan Candi Plausan ialah candi tersebut dibangun pada masa sebelum pemerintahan Rakai Pikatan. Menurut Anggraeni, Sri Kahulunan adalah ibu Rakai Garung yang memerintah Mataram sebelum Rakai Pikatan. Masa pemerintahan Rakai Pikatan terlalu singkat untuk dapat membangun candi sebesar Candi Plausan. Rakai Pikatan membangun Candi Perwara setelah masa pembangunan candi utamanya. Kemudian, pada bulan Oktober tahun 2003, di kompleks dekat Candi Parwara, Candi Plausan Kidul ditemukan sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti tersebut terbuat dari lempengan emas, berisi tulisan dalam bahasa Sanskerta yang ditulis menggunakan huruf Jawa kuno. Isi prasasti masih belum dapat diketahui. Namun, menurut Djahjono Prasojo, epigraf yang ditugasi membacanya, prasasti tersebut menguatkan dugaan bahwa Candi Plausan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan.
Candi Plaosan adalah candi Buddha yang terletak tidak begitu jauh dari Candi Prambanan yang merupakan candi Siwa. Selain itu, Candi Plaosan juga dikenal masyarakat sebagai candi yang indah. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Candi Plaosan dan menjadikan Candi Plaosan sebagai objek fotografinya. Kemudian kita akan membahas bangunan-bangunan yang ada di Candi Plaosan Lor. Plaosan Lor terdapat dua pasang arca Dwarapala yang saling berhadapan. Sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasangnya lagi terletak di pintu masuk selatan. Ini adalah merupakan gambar dari contoh dari dua pasang arca Dwarapala. Dan masing-masing arca setinggi manusia ini berada dalam posisi duduk. Tangan kanannya memegang gada, sedangkan tangan kirinya tertumpang di atas bagian lutut kirinya. Ini merupakan gambar dari arca Dwarapala. Di pelataran utara terdapat teras batu berbentuk persegi yang dikelilingi oleh deretan umpak batu. Diduga teras batu tersebut merupakan tempat meletakkan sesajian. Selain itu juga terdapat 6 buah stupa besar di pelataran utara. Di pusat kompleks Candi Plaosan Lor terdapat 2 bangunan bertingkat 2 yang merupakan candi utama. Kedua bangunan tersebut menghadap ke barat dan masing-masing dikelilingi oleh pagar batu. Dinding batu yang memagari masing-masing candi utama dikelilingi oleh Candi Perwara yang semulanya berjumlah 174 dan terdiri atas 58 candi kecil berdenah dasar persegi dan 116 bangunan berbentuk stupa. 7 candi berbaris di masing-masing sisi utara dan selatan. Setiap candi utama 19 candi berbaris sebelah timur atau belakang kedua candi utama. Sedangkan 17 candi lagi berbaris di depan kedua candi utama. Hampir semua candi Perwara tersebut saat ini dalam keadaan hancur. Selanjutnya, di setiap sudut barisan Candi Perwara masih terdapat sebuah candi kecil yang dikelilingi oleh 2 barisan umpak yang juga dikelilingi dengan sebuah candi kecil lagi di setiap sudutnya. Di sisi barat, pagar batu yang mengelilingi masing-masing bangunan utama terdapat sebuah gerbang berupa gapura padu raksa dengan atap yang dihiasi deretan mahkota kecil. Puncak atap gapura berbentuk persegi dengan mahkota kecil di atasnya. Masing-masing bangunan candi utama berdiri di atas kaki setinggi sekitar 60 cm tanpa selasar yang mengelilingi tubuhnya. Tangga menuju pintu dilengkapi dengan pipi tangga yang memiliki hiasan kepala naga di pangkalnya. Bingkai pintu dihiasi pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kepala kala tanpa rahang bawah. Sepanjang dinding luar tubuh kedua candi utama dihiasi oleh relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri dalam ukuran yang mendekati ukuran manusia sesungguhnya. Relief pada dinding candi yang di selatan menggambarkan laki-laki, sedangkan pada candi yang di utara menggambarkan perempuan. Selanjutnya masuk ke bagian dalam Candi Plaosan. Bagian dalam kedua bangunan utama terbagi menjadi 6 ruangan. 3 ruangan terletak di bawah, sedangkan 3 ruangan lainnya terletak di tingkat 2. Lantai papan yang membatasi kedua tingkat saat ini sudah tidak ada lagi. Namun, pada dinding-dinding masih terlihat alur bekas tempat memasang lantai. Di ruang tengah terdapat 3 arca Buddha duduk berderet di atas padat masana menghadap pintu. Namun, arca Buddha yang berada di tengah sudah tidak ada. Pada dinding di kiri dan kanan ruangan terdapat relung yang tampaknya merupakan tempat meletakkan penerangan. Relung tersebut diapit oleh relief Kuera dan Hariti. Di kiri dan kanan dekat pintu utama terdapat pintu penghubung ke ruangan samping. Susunan di kedua ruangan bawah lainnya, baik di bangunan utara maupun di bangunan selatan, mirip dengan susunan di ruangan tengah. Di sisi timur terdapat 3 arca Buddha duduk berderet di atas padat masana menghadap ke barat. Arca Buddha yang berada di tengah juga sudah tidak ada. Selanjutnya Candi Plaosan Kidul.
Candi Pelausan Kidul terletak di selatan Candi Pelausan Lor, terpisah oleh jalan raya. Bila di kompleks Pelausan Lor kedua candi utamanya masih berdiri dengan megah, di kompleks Candi Pelausan Kidul, candi utamanya sudah tinggal reruntuhannya saja. Yang masih berdiri hanyalah beberapa candi perwara.